Ya, silahkan duduk, Mas Zidan. Ya, Bu. Gimana? Tempatnya di sini saja ya, sudah nyaman ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih sudah mau hadir memenuhi undangan Ibu, panggilan Ibu untuk hari ini melaksanakan konseling individu. Sebelum kita mulai konseling ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih sampai yang sudah mau hadir memenuhi panggilan Ibu untuk konseling individu pada pagi hari ini. Bagaimana untuk ujiannya? Lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat ya? Iya. Ya, sehat. Untuk kelas 11 selalu semangat ya, karena akan mau berangkat PKL, prakerin, jadi diusahakan untuk disiplinannya ditingkatkan seperti itu. Seperti biasa untuk konseling individu ini masih sama dengan konseling kelompok dan konseling yang kemarin itu, yaitu Mas Zidan tidak usah takut, tidak usah malu dalam mengungkapkan masalahnya, karena Ibu akan menjamin kerahasiaan masalah Mas Zidan. Mas Zidan bisa mengutarakannya secara terbuka, secara aktif seperti itu. Insya Allah Ibu akan membantu untuk mengentaskan masalah Mas Zidan dan akan membimbing Mas Zidan sampai masalahnya tuntas seperti itu ya. Tujuannya diadakan konseling individu ini yaitu yang seperti Ibu bilang tadi, yaitu untuk mengentaskan atau untuk merubah perilaku sampean yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Untuk layanan konseling individu ini akan kita laksanakan 45 menit ke depan seperti biasa. Untuk 45 ke depan sampean siap ya? Siap. Oke. Untuk kemarin itu Ibu mendapatkan aduan dari wali kelas, dari guru mata pelajaran tertentu, bahwasanya kalau sampai itu sering keluar kelas tanpa izin. Apa benar seperti itu? Iya. Oh iya, seperti itu. Coba bisa diceritakan awal mula masalahnya seperti itu. Ya, masalahnya agak keras bisa Mas? Ya kurang ada masalah sedikit di keluarga, di sekolah. Oh seperti itu. Ya. Masalah keluarganya seperti apa? Ya kalau keluarga itu kurangnya waktu untuk berkumpul sama orang tua. Oh seperti itu. Untuk masalah di keluarga ya. Kalau untuk di sekolahan atau di kelas bisa disampaikan, coba mungkin seperti apa? Kalau di sekolah itu kayak gimana ya? Enggak di sekolah itu merasa iya. Bosan dengan suasana kelas atau bosan dengan seakan-akan kayak mata pelajarannya gitu. Oh, sama mata pelajarannya. Semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu? Ya, hanya mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran tertentu sampai merasa bosan seperti itu. Mungkin ada masalah yang lain? Ya, kalau yang lain kurangnya semangat belajar. Motivasi. Kurang semangat ya, butuh motivasi ya. Kemarin sampean juga pernah bercerita kepada Ibu bahwa memang butuh motivasi seperti itu ya. Iya.
Nah, untuk masalah-masalah seperti yang Mas Jidan utarakan tadi, apa yang kamu inginkan untuk saat ini? Ibu coba ingin tahu. Saat ini mengenai masalah-masalah sampean itu yang jenuh dalam belajar atau jenuh saat di kelas, saat mata pelajaran, untuk motivasi, iya apa? Perhatian dari orang tua maksudnya seperti itu. Keinginan Mbak Zidan itu seperti apa? Keinginan saya itu kedepannya itu orang tua itu kayak bisa biar berkumpul lagi lah, kayak menambahkan waktu luangnya. Tapi ayah dan ibu masih ada semua ya? Masih. Tinggalnya juga sama orang tua. Iya Bu. Ya. Ayahnya kerja apa? Kerja mebel. Oh mebel. Berarti membuat seperti kursi seperti itu, almari seperti itu. Iya. Kalau ibu bekerja atau tidak? Bekerja. Oh bekerja. Bekerja sebagai penjahit. Penjahit. Penjahitnya di rumah ya, seperti ambil konveksi seperti itu atau menjahit sendiri pribadi di rumah? Menjahit sendiri. Menjahit sendiri. Oh seperti tailor gitu kalau ada yang menjahitan. Iya, kalau ada yang pesan gitu dijahit. Nah seperti itu tadi untuk yang perhatian orang tua. Mungkin untuk yang di sekolahan apa yang Mas Zidan inginkan? Kalau di sekolah itu kayak biar nggak jenuh yang bosen. Untuk pelajaran yang bosan. Iya. Mas Zidan merasakan beberapa mata pelajaran itu ada yang bosan. Iya. Itu tidak akan, Mas Zidan juga tidak usah menyebutkan untuk pelajarannya apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa rasa bosannya dengan pelajaran itu kenapa? Mungkin ada alasan yang lain, kesulitan dalam menangkap materi atau maaf tidak suka dengan gurunya atau cara penyampaiannya atau bagaimana, bisa dijelaskan? Faktornya kesulitan menangkap materi dan gurunya itu menjelaskan agak jenuh gitu, enggak. Tapi Mas Zidan pernah nggak kalau seumpama dijelaskan itu bertanya seperti itu pernah? Iya, kalau gurunya asik itu kalau gurunya asik sampai bertanya, sampai nggak mau bertanya. Iya. Jadi keinginannya jadi seperti itu ya. Iya. Jadi baik sekali mau merubah, caranya agar menyukai pelajaran itu kan seperti itu ya. Jadi mungkin dari Mas Zidan sendiri usaha apa yang sudah Mas Zidan lakukan untuk apa? Untuk istilahnya apa? Menyukai yang masalah yang sampai sebutkan tadi, menyukai mata pelajaran, mungkin sudah ada usaha untuk berpikir positif itu sendiri akan berimbasnya kepada diri kita juga ya. Sisi kita juga akan menjadi positif, kita tidak hanya berpikir negatifnya saja. Mungkin untuk usaha yang diinginkan Mas Zidan sudah Mas Zidan inginkan, usahanya sebagian juga sudah tersampaikan. Mungkin untuk evaluasi, karena sudah menyampaikan keinginan, sudah menjalankan usaha, jadi usahanya sudah dijalankan kan, walaupun belum maksimal. Ya, sudah istiqomah, sudah teratur dalam belajar setelah maghrib. Untuk evaluasinya setelah maghrib, belajar setelah maghrib itu menurut Mas Zidan efektif atau tidak? Iya, saya efektif. Menurut Mas Zidan efektif ya? Iya, karena kalau kita mengambil belajar di pagi hari ya ngantuk, bukan bangun pagi masa harus kita belajar. Makanya seperti itu. Ya, karena orang-orang itu berbeda-beda ya, ada yang suka dengan belajar yang pagi, kadang mungkin ada teman yang belajarnya itu setelah subuh karena fresh, mungkin bangun tidur setelah sholat lalu belajar, jadi semua ilmu bisa terserap ke otak. Tapi untuk Mas Zidan sendiri inginnya kebiasaannya untuk belajarnya itu setelah
maghrib seperti itu, setelah sholat isya apa setelah maghrib? Maghrib. Iya. Setelah maghrib, sholat maghrib lalu belajar. Untuk durasi belajarnya berapa jam? Iya, paling enggak jam-jaman Bu. Kayak 20 menit cukup lah. 20 menit cukup ya. Iya. Ya. Itu digunakan untuk belajar mengerjakan tugas 20 menit. Apakah tidak kurang? Ya kalau tugasnya banyak kita menambahkan jam lagi. Oh iya. Tapi kalau menurut ibu memang kalau ibu sendiri itu merasakannya kalau belajar di malam hari itu memang lebih enak ya, memang kita lebih rileks, kita lebih karena mungkin malam hening seperti itu ya. Bawaannya kan sejuk seperti itu, jadi mungkin memang lebih enaknya itu malam. Banyak kan kalau belajar itu anak-anak malam. Sudah membuat jadwal belajar ya? Ya alhamdulillah sudah Bu. Ya kemarin untuk proyeknya manajemen waktu itu membuat jadwal belajar sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan dengan teratur ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin selain itu evaluasinya tadi memotivasi diri untuk belajar lebih untuk mata pelajaran tertentu, apakah efektif menurut? Ya kalau menambahkan jam tertentu kayaknya efektif Bu. Kan kalau nggak gitu kan nggak selesai Bu PR-nya. Nggak selesai nggak? Iya. Jadi mungkin kalau ada PR atau ada tugas, jadi untuk fokusnya itu lebih banyak seperti itu. Iya, kalau PR dan tugas itu lebih banyak ke tugas dan Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada tugas, tidak ada PR, belajarnya Iya, 20 menit. hanya belajar. Iya. Mungkin kalau saran dari ibu, mungkin apakah tidak efektifnya belajarnya itu karena kan belajarnya sebenarnya apa hanya membaca seperti itu? Ya. Kan ada yang dicatat atau Iya. mencoba mengerjakan LKS, lembar kerja itu ya. Iya. Jadi kan nanti seumpama belajarnya sembari mengerjakan, walaupun itu tidak dijadikan tugas. Nah, setelah akhirnya besoknya atau kapan hari itu materinya diajarkan, Iya. sebenarnya sudah mengerjakan. Jadi kan sudah tinggal mengulang seperti itu. Mungkin kalau efeknya seperti itu ya, daripada kalau belajar lalu saat ada tugas, saat ada PR belajarnya lebih banyak. Apakah Kalau ada tugas dan PR kita membandingkan tugas dan PR dulu. tugas dan PR? Iya. Berarti dikerjakan dulu yang tugas dan PR-nya Iya. itu ya. Oh, Masalah belajarnya belajarnya malah belakangan. Iya. Belajarnya saat ujian. Iya. Masalah Saya kan kalau nggak kerjakan malah pada ibu kalau memang butuh motivasi seperti itu ya. Iya. Nah, untuk masalah-masalah seperti yang Mas Danta tadi, apa yang kamu inginkan untuk saat ini? Ibu coba ingin tahu. Saat ini mengenai masalah-masalah sampai itu yang jenuh dalam belajar atau jenuh saat di kelas, saat mata pelajaran, butuh motivasi, iya apa? Perhatian dari orang tua maksudnya seperti Iya. itu. Keinginan Mbak Zidan itu seperti apa? keinginan saya itu kedepannya itu orang tua itu kayak bisa biar berkumpul lagi lah, kayak menambahkan waktu luangnya. Tapi ayah dan ibu masih ada semua ya? Masih. Tinggalnya juga sama Iya. kedua orang tua. Iya Bu. Ya. Ayahnya kerja apa? Kalau ibu boleh Kerja tahu. mebel. Oh mebel, berarti membuat seperti kursi, seperti itu, almari seperti itu. Iya. Kalau ibu bekerja dan Ibu tidak? bekerja. Oh bekerja, bekerja sebagai Menjahit. penjahit. Penjahitnya di rumah ya, seperti ambil konveksi seperti itu atau menjahit sendiri pribadi di rumah? Menjahit sendiri. Menjahit sendiri. Oh seperti tailor gitu. Kalau ada yang menjahitkan. Iya. Oh, Kalau ada yang pesan itu dijahitkan. dijahitkan seperti itu. Nah seperti itu tadi untuk yang perhatian orang tua. Mungkin untuk yang di sekolahan apa yang masih dan inginkan? Kalau sekolah itu kayak biar nggak jenuh, gimana sih? Untuk pelajaran yang bosen gitu. Untuk
pelajaran yang bosan. Mas Zidan merasakan beberapa mata pelajaran itu ada yang bosan. Itu tidak akan Mas Zidan juga tidak usah menyebutkan untuk pelajarannya apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa rasa bosannya dengan pelajaran itu kenapa? Mungkin ada alasan yang lain, ataukah kesulitan dalam menangkap materi, ataukah mohon maaf tidak suka dengan gurunya atau cara penyampaiannya atau bagaimana, coba bisa dijelaskan. Faktornya kesulitan menangkap materi dan gurunya itu menjelaskan kayak jenuh gitu, nggak ada variasi. Oh seperti itu. Tapi Mas Zidan pernah nggak kalau seumpama dijelaskan itu bertanya seperti itu, pernah? Ya kalau gurunya asik itu saya bertanya. Kalau gurunya asik sampai bertanya, tapi kalau gurunya tidak asik sampai tidak mau bertanya. Iya. Oh ya seperti itu. Jadi keinginannya Mas Zidan, keinginannya jadi seperti itu ya. Keinginannya jadi baik sekali, mau merubah, mau bagaimana caranya untuk agar menyukai pelajaran itu, kan seperti itu ya. Jadi mungkin dari Mas Zidan sendiri, usaha apa yang sudah Mas Zidan lakukan untuk apa? Untuk istilahnya apa? Menyukai yang masalah yang sampai sebutkan tadi ya, menyukai mata pelajaran. Mungkin sudah ada usaha-usaha yang sudah dilakukan. Ya, saya usahanya itu mau nggak mau kayaknya harus menerima ya. Menerima kalau pelajaran yang saya tidak sukai harus kita terima. Mohon maaf, berarti itu nanti keterpaksaan dong. Ya gimana lagi? Jadi mau tidak mau sampean merasa jenuh, merasa bosan, tapi harus mau menerima gitu ya, karena ya kembali lagi ya, karena seorang murid, seorang siswa kewajibannya adalah belajar. Mungkin saya juga pernah, karena saya juga pernah seumuran sampean ya Mas, jadi saya juga pernah bersekolah bagaimana dinamika di sekolah ini seperti apa, seperti itu ya. Mungkin tapi untuk masalah yang sering keluar kelas tidak kembali, kadang seperti itu kemana ya? Itu kantin. Di kantin. Yeah. Padahal kan kalau di kantin atau saatnya jam makan itu kan ada jamnya sendiri, ada jam istirahatnya. Berarti karena sampean merasa jenuh, merasa bosan dengan suatu pelajaran itu, sampean pergi ke kantin seperti itu. Iya. Sendiri atau mengajak teman? Iya, kadang-kadang itu sendiri, kadang-kadang ajak teman. Tapi banyak sendiri. Banyak sendiri. Iya. Terus yang sampean lakukan di kantin makan ya, atau makan, menunggu ya. jam pelajaran itu berganti? Ya makan terus ya kayak menunggu jamnya, kalau mau habis kembali. Kalau mau jamnya habis kembali seperti itu. Iya. Selain itu, selain keinginan yang tadi, mungkin ada keinginan yang lain Mas. Seperti apa? Keinginannya kayak bagaimana sih kayak kalau masalah keluarga dan bagaimana motivasi lah, kayak biar semangat belajar lagi lah. Keinginannya sampean ingin semangat belajar lagi. Ibu mau tanya, sudah usaha apa? Belum apa sudah? Belum usaha. Jadi saya belum melakukan usaha apapun, tapi di diri sampean sudah ada keinginan untuk mau belajar dengan rajin, menumbuhkan semangat seperti itu, mau seperti itu lagi. Belum ada pandangan kah sama sekali untuk usaha-usaha itu? Kayaknya sih belum ada. Berarti untuk saat ini belum melakukan apa? Mungkin Ibu ingin tahu usaha apa yang sudah dilakukan selain untuk yang belajar ini. Kalau mungkin mungkin untuk yang terkecil dulu di keluarga, mungkin usaha apa yang sudah dilakukan, karena tadi merasa
kurang perhatian dari orang tua ya. Iya. Mungkin sampean sudah melakukan usaha apa? Piye amrih, bahasa Jawanya seperti itu. Piye amrih, piye caranya biar orang tua aku bisa perhatian sama saya? Apakah seperti itu maksudnya? Iya. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Jidan sudah melakukan hal apa agar orang tuanya perhatian lagi? Ya kayak mengajak ngobrol. Kalau habis belajar kayak mengajak ngobrol. Oh iya, seperti sharing-sharing seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin karena ayah dan ibunya tadi juga bekerja ya, larut malam ya. Iya. Ya, ibunya juga menjahit dengan kesibukannya sendiri. Ayahnya kerjanya di rumah atau Di luar. oh di luar? Iya. Masih dalam aku. Iya. Masih dalam aku. Mungkin dengan kesibukan seperti itu, jadi ya sebagai orang tua mungkin memang ada kalanya kurang memperhatikan atau kurang fokus dengan sampean, okay, seperti itu. Tapi harapan ibu sampean juga karena sudah dewasa ya, sudah beranjak dewasa, jadi mungkin sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kita bisa berpikir positif saja kalau orang tua memang apa mas, memang lagi sibuk, jadi ya, jadi seperti itu. Jadi tidak usah berkecil hati, kok orang tua saya kok tidak memperhatikan, kok tidak fokus, tidak usah seperti itu. Mungkin karena banyaknya pekerjaan, mungkin seperti itu. Lalu untuk masalah yang kurang suka dengan mata pelajaran tertentu ya, seperti itu. Terus karena aku tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, sehingga membuat sampean keluar kelas dan tidak kembali, kadang seperti itu. Iya. Di kantin. Iya. Mungkin usaha apa yang sudah sampean lakukan? Sudah adakah usaha? Sampean merasa enggak itu tuh hal yang baik atau buruk sih menurut sampean? Buruk. Sebenarnya sampean juga sudah paham ya kalau hal itu buruk. Iya. Tapi kenapa tetap dilakukan? Ya karena bagaimana ya, kurangnya semangat kan mengikuti pelajaran yang kita tidak suka. Karena kalau seperti tadi mungkin usaha apa yang sudah sampai lakukan? Ya perlahan kayak jamnya si ini kita masuk, Jamnya bapak atau ibu ini ya. sampai masuk. Terus kalau kalau bosan ya keluar, tapi semaksimal mungkin kita nggak lama gitu. Oh iya, usahanya sampai sudah mencoba seperti itu. Ya 1-2 kali. 1-2 kali pernah, Ya. tapi seringnya Nggak keluar. keluar. Ya. Menurut sampean kan itu hal buruk ya. Iya. Jadi kalau hal itu buruk terus dilakukan terus menerus, kan kembalinya ke kita kan, Iya. jadi tidak baik seperti itu ya. Jadi ibu harap dengan kita sudah melakukan konseling ini sedikit saja sampean sudah ada perubahan untuk kedepannya. Harapan ibu seperti itu ya. Iya. Untuk usaha yang lain mungkin sudah ada, apalagi untuk memotivasi diri mungkin sampean sudah melakukan Kalau apa? sekarang itu kayak minder aja Bu, kayak Minder. kita sudah belajar tapi nilainya masih gini-gini aja, nggak menambah gitu. Iya, karena kemarin kan memang seperti itu ya, katanya Iya. Bu Ayu selaku wali kelas kok nilai semester 1 ini, nilai tengah semester kemarin itu kok menurun, kelas 10 juga seperti itu, semester 2 menurun. Mungkin karena banyaknya faktor itu tadi yang masih dan merasakan, yang masih dan alami. Untuk usaha sendiri, untuk memotivasi diri, motivasi dan usahanya apa? Usahanya kayak menambah jam waktu belajar tapi nggak sering menambah waktu jam belajar. Maksudnya? Maksudnya itu mata pelajaran kita sukai kita tambah lebih baik. Oh seperti itu, jadi mungkin Mas Zidan suka mata pelajaran A. Iya. Jadi harus menambah pelajaran yang A ini. Iya. Tapi bagaimana untuk pelajaran yang B kata-kata? Apakah Iya. juga ditinggalkan? Ya enggak Bu, kayak ya kita belajar tapi kayak
kayak nggak menambah waktu sih. Oh gitu. Iya. Mungkin fokusnya untuk yang Pelajaran yang kita sukai. tapi angka lebih baiknya kan semuanya juga harus ya misalkan seperti itu ya, karena kan mengingat sudah kelas 2 seperti itu, mau beranjak ke kelas 3, naik kelas 3 ini sudah mau menginjak semester 2 juga. Jadi ibu harap untuk nilai semester 2 ini, untuk nilai ujian hari ini harus lebih meningkat lagi ya. Iya. Tidak ada pendalaman untuk ujian ini, untuk PAS ini tidak ada. Iya. Belajarnya bagaimana? Ya kalau ulangan tuh belajarnya kayak habis maghrib bu. Oh, belajarnya habis maghrib. Maksudnya belajarnya habis maghrib. Setelah itu Ya belajar kan itu sholat kan itu tidur. Kita Ya, alhamdulillah. kalau ujian. Kalau ujian seperti itu. Iya. Kalau tidak ujian? Ya kalau tidak ujian kayak kita main Main. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau terus diforsir untuk belajar, untuk apa ya, mengerjakan tugas itu kan pasti ada kalanya kita merasa jenuh ya, merasa bosan ya, memang harus diselingi dengan mungkin bermain game atau keluar dengan teman, tapi harus tahu waktu seperti itu ya. Mungkin juga dibatasi, katakanlah 1 jam 2 jam itu cukup, dan selebihnya dibuat untuk istirahat. Mungkin usahanya untuk seperti usahanya sudah sampai sampaikan seperti tadi ya. Jadi harus bisa merubah sedikit demi sedikit dari mungkin pelajaran yang tidak disukai. Bagaimana caranya agar menyukai pelajaran tersebut? Mau tidak mau harus menerima. Iya, karena mengingat kembali karena kewajiban seorang siswa adalah belajar seperti itu. Lalu untuk memotivasi diri tadi usahanya motivasi diri kalau bagaimana sih kok temen kita nilai segitu kok kita nggak bisa. Iya. Jadi kita harus terpacu ya. Iya. Koncoku iso kok aku nggak iso gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi dengan belajar yang lebih rajin seperti itu. Iya. Ya. Selain itu tadi? Iya, selain itu kayak menambah jam belajar. Iya, sekolah untuk yang lain yaitu harus selalu berpikir positif ya. Karena mungkin untuk berpikir positif itu sendiri akan berimbasnya kepada diri kita juga ya. Sisi kita juga akan menjadi positif, kita tidak hanya berpikir negatifnya saja. Mungkin untuk usaha yang diinginkan Mas Zidan sudah Mas Zidan inginkan, usahanya sebagian juga sudah tersampaikan. Mungkin untuk evaluasi, karena sudah menyampaikan keinginan, sudah menjalankan usaha, tapi usahanya sudah dijalankan kan, walaupun belum maksimal. Ya, sudah istiqomah, sudah teratur dalam belajar setelah maghrib. Untuk evaluasinya setelah maghrib, belajar setelah maghrib itu menurut Mas Zidan efektif atau tidak? Iya, saya efektif. Menurut Mas Zidan efektif ya? Iya, karena kalau kita mengambil belajar di pagi hari kayak ngantuk kan, bangun pagi masa harus kita belajar. Mungkin seperti itu. Iya. Karena orang-orang itu berbeda-beda ya, ada yang suka dengan belajar yang pagi, kadang mungkin ada teman yang belajarnya itu setelah subuh karena fresh, mungkin mau tidur setelah sholat lalu belajar, jadi semua ilmu bisa terserap ke otak. Tapi untuk Mas Zidan sendiri inginnya kebiasaannya untuk belajarnya itu setelah maghrib seperti itu, setelah sholat isya setelah maghrib. Setelah maghrib, sholat maghrib lalu belajar. Untuk durasi belajarnya berapa jam? Enggak jam-jaman bu, kayak 20 menit cukup lah. 20 menit cukup ya? Iya. Itu digunakan untuk belajar mengerjakan tugas 20 menit, apakah tidak kurang? Ya kalau tugasnya banyak kita menambahkan jam lagi. Oh iya. Tapi kalau menurut ibu memang kalau ibu sendiri itu merasakannya kalau belajar di malam hari itu memang lebih enak ya, memang kita lebih rileks, kita lebih karena
mungkin malam hening seperti itu ya, Iya. bawaannya kan sejuk seperti itu, jadi mungkin memang lebih enaknya itu malam. Kebanyakan kalau belajar itu anak-anak memang malam. Sudah membuat jadwal belajar ya? Ya, tanggalnya sudah. Ya, kemarin untuk proyeknya manajemen waktu itu membuat jadwal belajar sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan dengan teratur ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin selain itu evaluasinya tadi memotivasi diri untuk belajar lebih untuk mata pelajaran tertentu, apakah efektif menurut? Ya, kalau menambahkan jam tertentu kayaknya efektif sih. Kan kalau nggak gitu kan nggak selesai PR-nya. Nggak selesai nggak PR? Iya. Jadi mungkin kalau ada PR atau ada tugas, jadi untuk fokusnya itu lebih banyak seperti itu. Iya, kalau PR dan tugas itu lebih banyak ke kegiatan. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada tugas, tidak ada PR, belajarnya Iya, dong. hanya belajar. Iya. Mungkin kalau saran dari ibu, mungkin apakah tidak efektifnya belajarnya itu karena kan belajarnya sampai apa hanya membaca seperti itu? Ya. Kan ada yang dicatat atau Iya. mencoba mengerjakan LKS, lembar kerja itu ya. Iya. Jadi kan nanti seumpama belajarnya sembari mengerjakan, walaupun itu tidak dijadikan tugas. Nah, setelah akhirnya besoknya atau kapan hari itu materinya diajarkan, Iya. sebenarnya sudah mengerjakan. Jadi kan sudah tinggal mengulang seperti itu. Mungkin kalau efeknya seperti itu ya, daripada kalau belajar lalu saat ada tugas, saat ada PR belajarnya lebih banyak. Apakah Kalau ada tugas dan PR, kita mementingkan tugas dan PR dulu. tugas dan PR dulu? Iya. Berarti dikerjakan dulu yang tugas dan PR-nya Iya. itu ya? Oh, seperti itu. Setelah belajarnya, Belajarnya malah belakangan. Iya. Belajarnya saat ujian. iya. Malah Saya kan kalau nggak sistem latihan malah. semalam. Iya. Oke, karena tanggung jawabnya kembali lagi ya, karena tanggung jawabnya siswa itu adalah belajar. Jadi ya kita saya juga belajar, sampai juga belajar karena ya itu semuanya juga harus belajar, dan kewajiban siswa adalah belajar seperti itu. Harapannya setelah konseling individu ini dapat mengentaskan masalah dan walaupun sedikit seperti itu ya. Untuk kedepannya kita akan adakan pertemuan kedua ya. Mungkin untuk pertemuan keduanya waktunya misalnya hari Sabtu saja ya. Itu nanti di situ kita akan membahas perencanaan planning sampean, planning sampean sudah dari mana, sudah apa yang sudah diutarakan ini tadi untuk keinginan, untuk usaha yang sudah dilakukan dan untuk evaluasinya itu sudah berjalan apa belum. Untuk 2 hari ke depan ini Ibu akan melihat progres sampean. Setelah konseling ini Ibu harap ada perubahan, walaupun yang tidak banyak atau yang belum signifikan, tapi harapan Ibu ada perubahan seperti itu ya. Nah, untuk usaha tadi, kembali ke usaha. Usahanya mungkin bisa ditambahkan lagi Mas, dan mungkin bisa dimaksimalkan lagi untuk tadi yang belum terlaksana usaha apa ya? Usaha untuk memotivasi juga. Motivasi diri. Iya. Lah kembali lagi, menurut sampean motivasi yang sampean inginkan motivasi yang seperti apa? Ya, motivasinya kayak ini juga ya, kita harus bisa gini kok, kita apa orang bisa gini kok, kita nggak bisa gitu. Temannya bisa mendapatkan nilai bagus, kenapa sampean tidak bisa? Iya. Lah itu tadi, menurut sampean usaha ini sampean selain dengan belajar memotivasi diri kan? Iya. Memotivasi diri itu usaha yang sudah dilakukan seperti apa? Motivasi dirinya, apakah motivasinya itu di sekolah harus punya
penyemangat Iya. seperti itu, atau motivasi yang lain seperti apa? Coba Ya, kayak bisa dijelaskan pada itu. maksudnya kayak ya paling sih itu kayak ya harus punya Harus punya apa? Harus punya pacar. Gitu. ya nggak pacar sih Bu. Cuman Kayak penyemangat di iya, sekolah. iya. Jadi berangkat ke sekolah itu semangat. Apakah seperti itu? Ya kayak nggak pacar paling cuma Teman juga. teman juga. Ya, karena mungkin memang seusia sampean itu wajar ya Mas seperti itu. Iya. Ada rasa apa? Rasa suka satu sama lain seperti Iya. itu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan motivasi. Tapi ingat lagi, kembali lagi harus bisa memahami dan mengetahui oh ini yang buruk, ini yang baik. Walaupun boleh sebenarnya pacaran itu boleh, tapi kita juga harus tahu mana pacaran yang baik itu seperti apa, pacaran yang buruk seperti apa. Mungkin untuk motivasinya selain itu, apakah itu menurut sampean efektif untuk memotivasi diri pacar itu? Apakah nanti malah sampean tidak Ya kayaknya sih terjerumus bagaimana? efeknya ya itu sama iri dengan nilai teman. Iri dengan? Nilai teman kan bagus kalau jelek. Iya, itu kan masalahnya ya. Ya. Lalu usaha yang diinginkan Mas Hidon adalah memotivasi diri, Iya. memacu semangat, ayo aku kok nggak iso seperti itu. Nah, Gitu. Nah, usahanya kan harus apa? Ya belajar kayak Belajar itu aja ya, yang mungkin menurut ibu memang motivasi dirinya itu juga harus memacu dirinya, mau belajar, ayo harus belajar seperti itu ya. iya. Ayo harus belajar. Mungkin nanti akan tumbuh semangat sendiri. Mungkin Mas Hidon juga lebih telaten lagi dalam belajar. Mungkin untuk hal-hal yang mata pelajaran yang tidak disukai itu bisa merubah cara pandang atau cara pikirnya. Kalaupun tidak sukanya itu dengan gurunya, mungkin seperti itu ya, mohon maaf. Iya. Tidak suka dengan gurunya seperti itu. Kok gurunya ini kok monoton, kok seperti itu ya, anggap saja memang guru tersebut memang, mohon maaf, memang mungkin belum menguasai IT atau seperti itu ya. Iya. Dianggap saja, kita ambil saja semua itu sisi positifnya, tidak usah dianggap negatif terus, karena mungkin beliau juga punya kelebihan yang lain. Kalaupun tidak bisa menyampaikan dengan teknologi yang canggih atau seperti menayangkan video atau PPT, mungkin beliau juga jago dalam dialog atau menerangkan dalam bahasa isyarat seperti itu. Jadi saya yakin Mas Hidon itu sudah paham akan dirinya sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu ya. Iya. Jadi ibu harap dengan adanya konseling ini Mas Hidon sudah mengutarakan apa yang diinginkan Mas Hidon. Mas Hidon juga sudah berusaha walaupun belum banyak, belum teratur, dan sudah mengevaluasi ya, harapannya ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Iya. Oke. Itu saya. Itu bagaimana? Ya kalau terus kan jamnya belajar itu enggak lama sih kayak jam kata belajar ini kok 4 jam belajar ini yang kita sukai kok 2 jam gitu. Oh, jamnya tidak sama karena memang di kurikulum kan seperti itu Mas, tidak ada jamnya yang sama semua seperti itu. Mungkin untuk jam ini dijadwalkan 3 jam karena memang pemenuhan JP-nya seperti itu. Jadi mungkin tidak usah berpikiran yang macam-macam ke situ, jadi fokus aja untuk belajar. Iya. Seperti itu. Mungkin memang siswa perlu memahami sih kenapa ya kok untuk pelajaran A itu 3 jam, tapi untuk pelajaran B itu hanya singkat-singkat 1 jam. Mungkin ada perbandingan lain yang untuk jam yang sedikit ini untuk mulok seperti itu. Iya. Ya, untuk pelajaran muatan lokal. Mungkin itu saja Iya. yang dapat ibu sampaikan.
Terima kasih Mas Idan sudah mau menceritakan, sudah mau berkonsultasi. Ibu harap seperti tadi ya, ada progres walaupun sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Semoga selalu sehat, semangat. Ya, pasti. Ibu tutup. Ya. Sebelum ibu tutup, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Doa, baik. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi